Macam-macam potongan sekarang. Ada apa ini? Full section berarti penuh. Oke, saya yakin bisa, cuma saya jelaskan dikit-dikit ya. Di video juga ada toh. Di video malah banyak jenisnya ya selain ini. Ada yang apa lagi? Macam-macam. Di buku ada yang bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia. Full section itu berarti apa? Potongan penuh. Kalau di Takeshi halaman berapa? Halaman 78 itu ya. 78. Potongan penuh. Kalau ini di offset. Potongan yang di offset misalnya ada lubang, ada square yang tadi tidak lurus itu ya. Ya. Potongannya di offset. Kemudian ini half section. Half section itu berarti setengah. Biasanya dipotong seperempat ini. Kalau di sini apa? Separuh apa setengah? Di buku ini bahasa Indonesianya. Saya setengah ya. Di halaman 80. Ya, potongan setengah sama aja. Jadi nanti kalau belajar ini bisa, belajar yang bahasa Inggris juga bisa. Broken out section ini nama lainnya adalah apa? Potongan setempat. Potongan setempat bahasa Indonesianya. Nanti jangan bingung. Kemudian ada revolve section. Jadi potongan yang diputar. Potongan yang diputar. Kalau di sini apa namanya? Potongan diputar di tempat. Nah, ya kan? Kemudian ada remove section. Remove section itu potongan diputar dan dipindahkan. Potongan diputar dan dipindahkan. Ya. Nah, gini, ini kira-kira macamnya seperti itu. Oke ya? Oke. Oke, saya lanjutkan untuk full section. Full section, saya tidak perlu ulang ya, kira-kira. Mungkin anak panahnya saja. Nah, anak panahnya. Full section. Ini anak panahnya kemana? Ke sana ya, tergantung proyeksinya nanti. Ini ke sana. Dipotong. Kemudian nanti kalau misalnya dipotong dan dipindah, yang remove section itu ada kodenya. Ada kodenya. A, B, C. Nah, ini ada lagi nih yang banyak sekali ya di awal-awal gini. Di sini ada nih. Sudah saya siapkan beberapa contoh yang lain juga. Nah, nih, perhatikan. Ini ada nggak garis potongnya kayak gini? Nggak ada kan? Nah, kalau memang dia melalui garis sumbu dasar, ini misalnya tidak dikasih ini, tidak dikasih garis potong kayak gini, itu boleh. Ini kan tidak ada ya? Ini di sini tidak ada kan? Ini boleh. Ini jelas. Kalau misalnya dia tidak di garis sumbu dasar di luar sini gini. Kemudian dikasih teks di sini. Teksnya ini teksnya dengan huruf kapital biasanya. Mulai dari A sampai Z. A sampai Z boleh. Jadi dalam satu bidang gambar misalnya ini ya, ada banyak komponen yang dipotong, maka ya A, B, C gitu ya, D dan seterusnya nanti ininya hurufnya. Jadi satu bidang gambar beda-beda, jangan A semua, diurutkan saja D dan seterusnya. Biasanya untuk komponen yang banyak susunannya tuh gini. Untuk susunan komponen yang banyak di dalam satu bidang gambar ada banyak nomornya ya. Misalnya kertasnya ini A0, kertasnya A0. Maka tuh biasanya gini.
Ya konsisten aja kalau saya. Ini komponen 1, komponen 2, komponen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 gitu. Kalau saya sih kalau saya sendiri ya, nanti tergantung perusahaan juga pengennya bagaimana. Ini perlu saudara perhatikan juga. Jadi jangan ngawur memberikan susunan ini atau urutan penempatan. Penempatan itu juga penting loh ya. Jadi jangan diacak-acak gitu. Di dalam assembly kan sudah ada tuh balon-balonnya. Ini di halaman, kalau mau lihat contohnya di latihan. Nah ini halaman 255 nih. Nih. Ya, kelihatan ya. Ada gambar assembly di situ. Ini dongkrak. Ini gambar dongkrak, ini bisa dilihat susunan dongkrak ulir. Nah, ada banyak komponen. Ya, ingat kalau leader line, kalau penunjukannya di garis, dia ujungnya berbentuk anak panah. Kalau tidak di garis, dia berbentuk dot atau poin ya, titik gitu. Nah ini kalau di ini anak panah kan, nanti kalau di tengah-tengah objeknya tidak di garis, dot gitu. Ini kan banyak sekali ini komponennya. Otomatis semuanya kan diurutkan. Nah nanti penggambarannya bagaimana? Ya harus urut gitu. Nah ini yang banyak mana ya? Ini hanya 2 ini. Nah ini. Ini kita lihat aja polanya kalau di sini contohnya. Ini gimana ini? 1 2 3 1 0 4 mana ini ya? 104 bisa dilihat ya. 104 ada yang tahu di mana posisinya? Halaman 262. Ya nanti pokoknya ini kayak gini kayaknya. Nah, gini. Oke lah. Yang penting jangan acak-acakan gitu aja. Nanti ikuti perusahaan yang sudah ikuti, termasuk yang terpenting referensi yang digunakan itu apa, itu yang digunakan. Oke, ada pertanyaan? Begitu ya kira-kira. Nah, oke, ini belum. Saya lanjutkan yang ini dulu. Ini berarti nanti ada kodenya, misalnya A. Itu juga boleh. Kemudian di remove ya. Di remove di sini. Ini A strip A, biasanya gitu. Potongannya penulisannya A strip A. Ini A, ini A. A strip A. Ini yang di remove, yang dipindah. Nah ini yang offset tadi sudah ya. Ingat yang tidak perlu digambarkan adalah edge cutting ini ya, apa namanya? Ini kok jadi kecil-kecil ya? ini harusnya tidak kecil-kecil ini. Kenapa jadi kecil-kecil ini hurufnya? Ya pokoknya sudutnya yang berbelok ini tidak usah digambar di sini. Kalau ada gambarnya ini salah, tidak usah. Oke, saya lanjut ya. Tadi sudah. Nah ini yang penting juga, hidden line are normally omitted from section view. Jadi ketika komponen itu dipotong, maka yang terhalang di belakangnya itu tidak kelihatan di potongan itu. Ini dilihat ini. Ini kenapa kelihatan ini? Ini harusnya tidak ada. Mungkin ini yang salah kali ya. Ini yang salah. Harusnya ini kan dipotong segini ya. Yang ini saya buang yang bawah. Ini kan saya potong. Ini saya buang nih. Ini dibuang nih. Ini saya lihat ke sana, kelihatan sana. Ini kan terhalang ya, terhalang. Ini tuh harusnya tidak muncul ini. Ini tidak muncul. Tidak kelihatan. Kalau di software bisa dimunculkan, bisa enggak.
Yang benar ya tidak usah diperlihatkan. Jadi omitting tuh dihilangkan ya, disederhanakan. Di apa ini omitting? Ya, itu ya. Jadi tidak ada ini harusnya. Ini tidak kelihatan itu. Ini berarti dihapus saja. Ini. Oke. Ini untuk half section berarti dia dipotongnya 1/4. Umumnya kalau kita menggunakan half section, komponennya itu simetris, ya, antara sisi sini, sisi sini, sisi sini, sisi sini simetris. Cukup dipotong setengah, menggunakan potongan setengah, memotongnya objeknya itu 1/4. Ini. Biasanya dia referensi untuk sudut potongannya itu ada di senternya, ya, di senternya, di pas tengah-tengah sini maksudnya ya. Ada nggak di sini yang half ada nggak? Di contoh ini nggak ada ya? Ya itu kira-kira. Terus ya, oke lanjut. Ini langkah-langkahnya. Ini langkah-langkahnya ya. Ini center line is used to separate the sectional half from the unsectional half of the view, ya. Center line-nya. Hidden line is omitted in unsection half of the view. Jadi hidden line-nya itu dihilangkan, yang di bagian terpotong gitu. Nah sekarang lanjutnya broken out section. Jadi kalau broken out itu dia dipukul begitu ya komponennya, kemudian ini yang dipukul retak jatuh, kemudian yang jatuh itu tidak dipakai, kemudian kan yang dalam jadi terekspos gitu ya, jadi terekspos. Nah ini seolah-olah saya pukul gitu ya, saya pukul retakannya dibuang. Broken out ini nama lainnya tadi apa? Proyeksi setempat, betul? Ya, ada lagi sebutan lain itu bukan broken out, tapi break out. Ini sama saja, break out section itu sama juga broken out. Ini garis ini yang garis untuk memotongnya ini ya, ini menggunakan continuous thin line, continuous thin line. Jadi tipis dan continuous. Nanti kalau dan freehand, maksudnya boleh lengkung-lengkungnya terserah, ya lengkung-lengkungnya terserah dan bebas gitu ya. Dan setidaknya kalau misalnya dia simetris kayak gini itu lebih dari setengahnya, setidaknya itu yang bagus ya. Ini kan melebihi setengahnya di sini. Kalau di sini ya boleh-boleh saja sih, cuma yang direkomendasikan adalah yang lebih ini. Ini yang direkomendasikan, ini yang tidak ya, setidaknya lebih dari setengahnya ini. Ininya ke bawah terserah mau berapapun. Sehingga kalau seperti ini saya bisa memfasilitasi pemberian dimensi untuk kedalaman ini. Saya bisa beri dimensi kan. Kalau yang tidak di broken out kan garisnya yang ini jadi seperti ini, kayak gini. Ini tidak boleh kita kasih kedalaman, tidak bisa. Kalau seperti ini sudah bisa. Ya, kedalamannya ini, kemudian kedalamannya ini berapa, kedalamannya ini berapa, gitu ya. Diameternya ini juga jadi bisa kan gitu. Ini. Nah. Oke, begitu ya. Dan ini setengah ya, di tengah-tengah. Kalau nggak di tengah-tengah kadang-kadang bingung. Kalau di software nanti harus diatur juga di tengah-tengah ini plane-nya. Oke ya, ini tadi sudah saya jelaskan, berarti kalau garisnya tipis pakai 2H.
Kalau broken out tidak ada cutting plane line, tidak ada. Jadi untuk garis potongnya itu tidak ada. Langsung aja, karena dia freehand gitu ya. Ya kayak gini, misalnya ada komponen ini gitu ya. Ini saya mau ukur sudutnya yang ini, maka saya broken out ya. Itu cukup ya. Kalau ini cukup, tidak perlu proyeksi yang lain, ya udah cuma satu ini aja cukup. Langsung di broken out gini. Ya. Jadi dalam satu pandangan ada broken out-nya. Nanti dimensinya langsung bisa semua. Gitu. Nah, ini maksudnya untuk mengoptimalisasi yang kemarin dipelajari ya. Kita sudah bisa orthographic projection, kemudian kita sudah bisa pemberian dimensi. Nah, ini optimalisasi lagi, yaitu dengan potongan itu tadi. Ya, potongan. Nah, ini ada lubang baut di dalam sini. Ini saya potong aja segini. Full dengan freehand gini, boleh. Berarti kalau ini posisi gambarnya gimana kemarin? Sesuai posisi bubut toh. Ya toh? Kepala tetap ada di kiri, berarti di kiri, ini di kirinya saudara ya. Di kiri, karena ngadep sini berarti di kiri ya, kepala tetap, mesin bubut, coba dicek itu. Mesin bubut selalu kepala tetapnya, kalau yang tidak kidal di kiri ya. Di kiri, dilihat aja itu di kiri. Ya, di kiri. Maka gambarnya ya gini, sesuai dia proses pembuatannya. Kemudian untuk mengekspos dimensi yang di dalam, ini ada lubangnya. Pakai apa kira-kira? Pakai half, pakai full, atau pakai broken out sementara? Bisa dipilih sih salah satu. Pilih apa kira-kira? Coba dari situ pilih apa? Ini lubangnya tidak tembus ya, hanya sampai sini. Pakai apa? Pakai apa? Pilih aja. Enggak, saya salah. Broken out, pilih apa? Half, pakai broken out, pakai full, pakai full. Nah, yang sederhana itu kalau misalnya tidak ada fitur tambahan, misalnya lubang dari sini, ada lubang dari sini ya, itu tidak half, tidak apa-apa, broken out cukup. Jadi saya lebih memilih broken out yang ini. Tidak ribet harus membuat garis potongnya, kan gitu ya, sangat sederhana. Dan freehand pula ya, kalau saya gambar manual ya udah gini aja ya, freehand, saya freehand, kemudian yang dalam itu jadi terekspos. Saya pilih itu. Tidak half, tidak juga full. Full itu malah salah. Ya, full itu salah. Coba perhatikan ini. Ya, katakan ini di buku ini saya foto tadi, kemudian saya letakkan di sini ya. Saya tunjukkan dulu sebelum lanjut ke yang lain. Semoga ada. Ya, ini. Coba perhatikan ini. Di video juga ada ya. Sudah ada. Perhatikan ini. Ya. Kalau di sini halaman ini, kalau mau lihat juga halaman 82 kalau sama. 82. Coba 82. Sama enggak? Sama? Sama ya. Nih, bagian-bagian benda nih seperti rusuk penguat. Nah, rusuk penguat ribs gitu ya. Rusuk penguat tuh ini nih. Ini juga termasuk rusuk-rusuk ya. Kalau ini sirip itu tidak perlu diarsir. Sirip, rusuk-rusuk penguat itu. Tahu ya maksud saya ya, rusuk penguat itu. Tahu kan? Di video ada tuh. Misalnya gini. Ini plat. Kemudian saya ada poros panjang nih. Ini poros panjang. Ini aja deh, kecil ya. Ini saya tempelkan gini. Di dalam manufaktur kita juga harus perhatikan waktu ya, kemudian cost-nya, kemudian itulah dan lain-lainnya. Selain kita memperhatikan kekuatannya juga gitu ya. Kalau saya bor, berarti perlu proses lain kan, dibor. Setelah dibor,
Nah itu pilihannya mau dibor kemudian diulir, ini diulir juga kemudian ditancapkan gini. Pokoknya saya ingin ininya berdiri di sini gitu ya. Entah ini untuk apa, ini contoh sederhana saja gitu. Ataukah ini saya tempel gini, kemudian saya las. Kemudian saya kasih penguat rusuk gini. Penguat. Di meja itu kan ada penguatnya toh. Ada penguatnya enggak? Meja. Supaya kuat gitu ya. Ada rusuk penguatnya. Kasih segitiga misalnya bentuknya ke sini. Nah, ini hanya penguat saja. Ini hanya komponen tambahan. Saya berarti pilih yang kedua misalnya, kos untuk ngelas, kos untuk memberikan penguat itu lebih kecil daripada waktu yang saya gunakan untuk ngebor, ngetap, kemudian bobot ulirnya ini. Saya pilih yang itu. Nanti saya bisa jual ini lebih murah misalnya gitu ya. Oke ya. Itu kaitannya dengan itu misalnya. Ini tempel aja las, kasih penguat. Nah penguat inilah ketika ini saya potong full, penguatnya tidak perlu diarsir. Penguat pasti kepotong juga loh. Penguat punya ketebalan, pasti kepotong tengah-tengahnya. Harusnya kalau kepotong ke tengah-tengahnya dia itu diarsir. Tetapi kalau ini ya sirip, kemudian rusuk-rusuk inilah, rusuk-rusuk penguat itu tidak perlu diarsir ya. Kemudian ini yang saya jelaskan lagi, begitu pula benar-benar seperti baut paku keling, pasak, poros. Sekarang tidak usah golek, itu tak taruh di sini kalau nggak tahu nih, tak golek nih mang usan. Ya, kalau nggak tahu paku keling nih, paku keling nih, ini paku keling, tahu ya? Ini untuk ngeling. Kemudian baut mana? Ini baut. Bautku hilang. Oh itu di atas tuh. Ini baut nih, ya. Ini baut. Kemudian apa? Pasak. Nih pasak. Pasak fungsinya tahu ya. Jadi kalau poros ini polos, saya kasih pasangan sesuatu. Ini misalnya fit gitu ya. Nah, kalau saya putar ini harus ikut mutar. Ini kan tidak ikut putar toh, selip toh. Selip. Ada banyak cara sebenarnya. Kita bisa pakai swayan, artinya lubang ini lebih kecil, ini lebih besar. Kalau kita masukkan secara paksa, dia ikut muter juga toh. Kalau ini saya putar, ini muter. Kan gitu. Ada cara selanjutnya, apabila kita ingin lepas pasang ini dengan gampang, ini swayannya ya tergantung. Pas misalnya, ini saya lepas gampang dengan palu. Kalau pas itu biasanya pakai alat bantu ya. Pakai alat bantu misalnya palu atau tracker gitu ya. Itu saya lepas pasang bisa. Maka supaya ini saya putar, ini ikut mutar, dikasih pasak. Ada alur pasak di sini, ada alur pasak di sini. Nanti saya kasih lah materinya ya. Jadi kalau ini saya putar, ini ikut mutar. Itu fungsi dari pasak itu tadi. Bentuknya kan gini. Jadi setengah masuk sini, setengah masuk sini. Kurang lebihnya. Tapi sebenarnya tidak setengah juga. Ada, rumusnya ada. Kalau mau lihat tabelnya saya ada. Saya kopikan minggu depan. Nah, tuh. Kemudian poros. Nih, poros. Ini tidak boleh dipotong dalam arah memanjang. Nih, ini yang saya highlight. Tidak boleh dipotong dalam arah memanjang. Jadi kalau saya potong, misalnya ini baut, kalau dipotong berarti diarsir ya, betul? Diarsir kan? Yang setengah dibuang kan jadi arsir. Nah, ini kan jadi saya arsir full. Gini, ini ulirnya nggak sampai mentok sana misalnya gini. Ini tuh salah, nggak boleh dipotong full. Dipotong memanjang nggak boleh. Ini keling sama juga, keling itu juga nggak boleh dipotong full. Ini potong full kan jadi diarsir gini, ini juga tidak boleh. Sama ini dipotong full juga tidak boleh. Tidak boleh ini juga. Poros itu nggak boleh dipotong full. Ya. Poros bagaimanapun profilnya, gini, misalnya. Ini ya, ini poros ya, bisa membayangkan.
Ini kalau silindris bisa bayangkan ya. Bisa bayangkan? Ini saya potong full. Ini kan full section ini. Tidak boleh. Full section tidak boleh. Karena belum tentu semuanya ini ada fitur-fitur tertentu gitu. Ya, pokoknya tidak boleh aja lah. Ya, jangan melakukan pemotongan full pada poros. Poros, pasak, ini ya, keling, baut, jangan. Misal, poros ini, misalnya ada lubangnya di dalam. Saya gambar lagi ya. Ini ada lubang nih. Pak, saya ingin memberikan dimensi lubangnya. Boleh diberikan. Pakai apa tadi? Supaya tidak potong full. Pakai broken out aja. Kalau ini pakai broken out aja cukup. Kalau ada fitur lain di sini, pakai a half boleh. Misalnya di sini saya lubangi juga. Ya ini tergantung desainer ya. Sekali lagi. Ini ada lubangnya di atas. Ternyata ini saya baut ini. Nanti untuk penguatnya. Jadi ini saya bor lagi nih. Ini ya misalnya komponennya seperti itu, ini saya bor lagi, kemudian saya tap, ada ulirnya. Jadi ada sesuatu poros yang masuk, kemudian saya kencangkan sehingga poros yang dalam ikut putar dengan ini. Kan gitu misalnya. Pakai baut tapi pakai baut. Nah, itu bagaimana? Half section enggak apa-apa kalau ini. Half section. Karena mau mengekspos yang ini mau mengekspos juga yang ini. Gitu ya. Yang penting jangan full. Kemudian jadi kalau broken out kan gini ya, langsung aja cuma gini itu. Yang ini jadi nyata, terlihat, kemudian diarsir. Yang saya rekomendasikan broken out gini aja, gitu, cukup. Nanti kita bisa berikan dimensi yang ini juga bisa. Begitu ya, begitu. Yang ini mau tarik kemana? Mau tarik sini juga boleh. Yang ini mau diletakkan di sini juga tidak apa-apa. Mau tarik keluar sana juga boleh. Yang penting tidak membingungkan. Dan seterusnya lah, kira-kira gitu. Oke ya, gitu. Jadi tidak boleh dipotong full. Ya, itu catatan yang di section. Ini, oke, saya lanjutkan. Ini perbandingan beberapa jenis potongan. Ya, ada yang ini apa nih? Full, half, dan broken out. Gitu ya. Oke. Sekarang revolve section. Apa tadi kata lainnya atau bahasa Indonesianya apa? Potongan yang diputar di tempat. Ya, potongan yang diputar di tempat. No need for additional orthographic view, tidak membutuhkan tambahan pandangan lagi. This section is especially helpful when a cross section varies. Jadi ketika di komponen itu dimensinya beda-beda, nah ini akan sangat berguna sekali. Contohnya apa? Connecting rod ini. Connecting rod bisa, kemudian ini di dalam komponen ini, ya dalam komponen ini dimensinya kan beda-beda. Dimensinya beda-beda, kemudian untuk mengekspos alur pasaknya ini. Alur pasak ini kan kalau kita lihat dari atas ini saja, dari atas ini aja, gitu ya. Kedalamannya kan tidak tahu kita. Padahal itu kan ada kedalaman, betul? Betul ya? Maka untuk mengidentifikasi kedalamannya, seperti yang sudah saya kerjakan yang kemarin, ada ya, yang
section kemudian di remove di bawah. Cuma yang di situ tidak ada arsirnya. Yang benar ada arsirnya. Kalau saya. Jadi itu dipotong kemudian diputar dipindahkan ke bawah. Berarti diameter yang atas dengan diameter yang bawah itu pasti sama. Kalau gambar yang bawah itu lebih kecil daripada yang atasnya itu pasti salah. Saya coret. Ini tuh diameter yang ini, saya ganti ya warnanya. Yang ini diameter 10 misalnya, ini tuh juga 10. Kalau gambar juga harus sama, 10 sama. Ini sebenarnya yang dipotong tuh yang ini. Alurnya ini, ya ini alurnya ini. Nanti kedalamannya berapa? Kedalamannya berapa kan ketahuan ya. Kedalamannya berapa dan seterusnya. Ini yang dipindah. Nah, yang tadi potongan diputar di tempat tuh yang ini contohnya. Ini apa? Pengait ya. Pengait, kemudian itu dia profilnya dari sini ke sini itu beda-beda. Beda kan ini? Maka untuk menunjukkan profilnya ini ya, menunjukkan profilnya itu bentuknya seperti apa, itu langsung diputar di sini, dipotong terus diputar di sini. Ya, berarti kalau kita lihat dari sini, ini silindris gitu ya, bisa jadi ini gini, ini tuh lebih membulat gitu ya, lebih membulat. Begini. Kemudian di sini ada garis nyata terhalangnya untuk yang alurnya ini. Nah, gitulah. Ini di sini harusnya ada lagi potongan. Nanti untuk berapanya ini? Berapa T-nya ini, thickness-nya? Yang ini ya, diputar di sini nanti. Berapa ini? Gitu. Untuk mempermudah. Oke, begitu ya. Kalau revolve, ini contohnya yang di slide. Basic konsepnya, ini dipotong sisi sini. Kemudian ingin melihat profilnya yang di sini tuh apa? Lingkaran dia, gitu ya. Diletakkan tepat di tempat di mana dipotong, gitu. Kalau revolve section, dia butuh garis potong. Yang di remove ya, kalau yang enggak berarti enggak butuh. Untuk step-stepnya gini, assign position of cutting plane, drawing axis of rotation in front view. Bisa dibaca sendiri ya mungkin ya, waktu kita kurang 10 menit ini. Jadi ini ya, yang penting ini kayaknya, yang tadi gampang lah. Untuk revolve-nya yang di sini, ini kan di sini nanti ada ketebalan ya. Di sini ada ketebalan. Mana? Di sini ada ketebalan. Ketebalan inilah yang diambil dari sini. Ini misalnya T-nya, berarti ini juga T. Ini yang diputar. Ya, T-nya berapa? Misalnya 10, ini saya putar ke sana juga 10 ini. Menggunakan jangka itu gampang. Di pas tengah-tengah sini dijangka, kemudian membuat lingkaran berdasarkan ini. R-nya ini. R-nya ini berapa? R-nya 5 misalnya, maka diputarkan jadi 10. Pasti semua diameternya ini 10. Ini juga nanti pasti akan 10. Ya gitulah kira-kira ya. Lihat video lagi nanti kalau kesusahan. Ini profilnya modelnya kayak gini, bisa dilihat di sini. Oke. Revolve section begitu ya. Kira-kira yang di revolve, yang di arsir. Nah, revolve section ada dua cara, boleh ditumpuk di sini. Ini garisnya ada yang hilang. Superimpose itu berarti dia ditumpuk gitu ya. Ditumpuk itu artinya ini tetap ada garisnya ini harusnya. Tidak menghilangkan garis sama sekali. Ini harusnya tersambung sana. Nah, ini ditumpuk seperti ini boleh. Tidak ditumpuk, kemudian yang sebelah-sebelahnya dipotong dengan freehand. Ini freehand.
Boleh, ya, freehand, boleh. Gini ya. Ada dua, boleh yang break, boleh yang superimpose. Oh ya, saya tadi jelaskan potongan poros ya. Boleh yang model kayak tadi ya, yang kayak S tadi. Nah, boleh yang model zigzag, zigzag gitu. Itu yang pakai mesin zigzag. Biasanya nggak pakai mesin itu yang freehand potongannya. Atau kalau kita mau mengekspos sesuatu dan meninggalkan yang tidak diekspos, itu di freehand. Nanti beda-beda ya antara itu, sama-sama untuk memotong sesuatu. Ini kan freehand nih. Kita nggak menggunakan yang ini, kita freehand aja, gitu ya. Kita memotong sesuatu yang panjang, seperti poros kemarin ya. Poros kemarin yang digambar, kita mau potong karena kepanjangan gitu. Potongan gini boleh. Boleh ya, ini boleh. Ini freehand. Lurus. Lebih. Nah, terus yang ini tadi, yang kayak gini. Ini juga boleh, ini juga boleh. Gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang sudah tahu ya, revolve, sekarang remove. Yang remove itu berarti dia dipindahkan dari yang dipotong. Outside the view, kemudian ini digunakan apabila space-nya tidak cukup untuk revolve section. Bisa diletakkan dimanapun di dalam bidang gambar, kemudian dikasih label seperti tadi ya, penunjukan dengan huruf mulai dari A strip A, B strip B, dan seterusnya. Itu dikasih label seperti itu. Contohnya yang tidak cukup itu seperti apa? Ini contoh yang tadi. Kalau ini yang di remove, nah ini misalnya, ini saya potong di sini. Kemudian kalau saya revolve langsung, itu membingungkan kan, seperti ini. Saya pindahkan ke atas. Nah, saya geser ke atas potongannya. Ini boleh. Ini yang lebih baik yang disarankan. Ini ada connecting rod. Ada connecting rod. Profil di setiap sini itu kan beda. Ini saya potong, kemudian saya pindahkan ke sini. Saya kasih kode atau label A, kemudian yang kedua saya kasih label B. Tidak sama. Kemudian arah pandangan, ini panahnya ini hilang berarti ya, kasih panah, jangan lupa. Nah, gini, ya, ini sana juga misalnya. Berarti ini arah pandangannya ke sana. Kalau arah pandangan ke sana, yang dibuang tuh yang sini. Yang tergambar nanti yang ini yang kelihatan. Kalau arah pandangannya ke sana, ini yang dibuang yang ini. Ini tergambar, ini yang kelihatan. Begitu ya. Oke. Nanti dikasih section A strip A gitu. Potongan B strip B itu juga boleh. Atau kalau bahasa Indonesia ya potongan A gitu. Kalau di software kadang-kadang ada juga yang tidak ada, langsung A strip A gitu. Itu sudah tahu. Oke, saya lanjut sekarang. Nah, ini yang mengulang di awal tadi ya, bahwa pemberian dimensi ketika tidak dipotong itu tidak dianjurkan. Ini jelek, ya, jelek. Ketika sudah dipotong seperti ini, ada potongannya, ini bagus, gitu ya, seperti ini. Kita bisa mengidentifikasi ketebalannya ini, ketebalannya yang ini gitu. Seperti yang di awal. Oke. Nah, ini sekali lagi di slide ini untuk simbol diameter tidak menggunakan F, menggunakan simbol diameter.
Yang di slide itu diabaikan. Kita gunakan yang simbol diameter gini. Ini simbol diameter gini. Begitu ya. Oke. Jadi kalau diberikan dimensi ketika dia garis nyata terhalang, ini hidden line. Diberikan dimensi seperti ini poor atau jelek. Tidak baik, tidak direkomendasikan. Ketika sudah dipotong, ini dipotong full ya. Ini dipotong full. Ini A, maka ini section. Saya tulis section A, strip A, maka ini bagus. Ya, bisa diberikan dimensi. Oke, saya lanjut. Nah, untuk half section, ini unik lagi nih ya, half section. Unik lagi. Kalau kita menggunakan model yang half section, maka dimension line with only one arrowhead. Ini. Only one arrowhead. That point to the position inside the section portion. Jadi ini simbolnya diameter ya. Ini setidaknya lebih dari setengah center line. Garis ininya, lebihnya ya. Diukur, enggak pernah diukur sih kalau saya. Setidaknya lebih. Kemudian ke sana, ke sini. Tetap simbolnya diameter bukan R. Cuma garis dimensinya setengah aja, gitu ya. Jadi tidak full gitu, setengah aja ini. Kayak gini baik. Gitu ya. Oke. Tidak ada masalah ya di sini. Jadi pemberian dimensi, penunjukan dimensi setengah ini boleh. Ada masalah enggak? Tidak ada? Nah, ini yang section-section tadi ya. Jadi diletakkan di mana tempat itu longgar dan memungkinkan untuk peletakannya, di samping, di pojok, manapun boleh. Yang penting ada identifikasinya seperti ini. Ya, A strip A, B strip B, C strip D, D strip D. Gitu ya. Oke. Silahkan. Nah, kemudian ada lagi nih. Kalau bentuk plat tipis itu potongannya di board ya, tidak perlu diarsir. Kalau ngarsir itu kan ya pendek-pendek ya, kemungkinan banyak kesalahan kalau manual. Jadi di board aja, dihitamkan gini plat tipisnya kalau dipotong. Kemudian dikasih jarak seperti ini kalau dia assembly. Nah, ada ruang kosong di antaranya. Kemudian ini saya ada konstruksi tertentu, saya potong. Nah, platnya ini saya tebali dengan hitam gini. Ya, tanpa diarsir. Di board aja, board hitam gitu. Itu kalau plat tipis. Nah, kemudian ini ada lagi nih. Ini kalau misalnya bagian-bagian yang berdampingan, arsirnya jangan searah. Ya, jangan searah. Misalnya ini diarsir ke sini gitu ya. Berdampingan ini. Ini komponennya kan beda. Oke ya. Ini saya gambar gini aja. Ini arsirnya tuh sama semuanya gini. Padahal ini komponennya beda. Ini komponen assembly ini. Maka ini salah ini. Ini salah, ya. Ini poor, saya tulis poor gitu ya. Oke, ini salah. Jadi arsirnya itu arahnya beda. Tetap 45. Oke, kemudian ada ini potongan yang sejajar, potongannya sejajar. Kayak gini. Potongannya sejajar, cuma profilnya itu kita motongnya offset. Maka arsirannya tidak benar-benar lurus. Nah, ini ya, tidak lurus. Ya. Kita melihatnya sejajar karena melihat dari mana ini? Melihatnya dari sini kan? Ya toh, diproyeksikan. Ini adalah proyeksinya ini. Ini diproyeksikan. Sehingga ini arsirannya tidak
lurus. Oke, lagi. Nih. Kalau bidangnya luas sekarang, kalau bidangnya luas, tadi apa saya bilang? Tidak diarsir full, tidak apa-apa, hanya pinggir-pinggirnya saja. Komponennya besar nih, lihat jarak arsirnya kan juga besar, gitu ya. Komponennya kecil, jarak arsirnya juga kecil-kecil. Ingat, ini dipotong ini. Ini pasak misalnya, dipotong. Cuma kalau pasak kan tidak diarsir nih, ya, tidak diarsir. Tapi dipotong. Nih, arsir dan angka. Kalau ada dimensi di sini, maka dimensinya jangan diarsir, ya, dilewati, diloncati. Nih, ini dimensinya 50 misalnya, ini arsirnya dilompati sana, gitu ya, gini, gitu ya. Oke, sampai sini. Oke, ini yang tadi saya bilang. Nah ini yang tadi ya, saya ulang lagi, poros mana diarsir ini kan nggak ada toh, ini padahal dipotong benar-benar setengah ini mesin ini, full section, tapi poros nggak diarsir nih, ini poros nggak diarsir, apalagi pena tidak diarsir, ya, murnya tidak diarsir, siripnya tidak diarsir, ini pasak juga tidak diarsir, ya, ini no hatching line, tidak diarsir. Oke ya, saya rasa cukup untuk section views. Nanti lebih jelas lagi bisa dibaca juga e-booknya. Saya tidak sempat buka-buka ini ya, nanti dibaca lagi. Ada pertanyaan? Silahkan. Oh, ke bawah ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ayo tanya ya. Nah nanti ada namanya ini ya, kalau di bahasa Indonesia kan itu, lihat gambar yang kemarin di tugas. Lihat nggak? Ada kayak pasak ya. Ada potongan lokal itu namanya. Proyeksi lokal kok potongan. Proyeksi lokal itu. Jadi yang diproyeksikan hanya alur pasaknya saja. Ya kan? Yang belakang tugas ya, tugas 3 kan. Kemudian ada poros. Betul? Di sini ada. Nih. Ini kan? Ini tuh yang diproyeksikan hanya alur pasaknya ini aja. Supaya tahu lebarnya berapa atau R-nya berapa, ini 4. Kan gitu ya. Yang diproyeksikan hanya ini. Itu boleh. Boleh. Kemudian ini apa? Remove section toh. Ya, kalau saya ini diarsir harusnya. Ya, ini harusnya diarsir kalau saya. Kalau di buku ini tidak diarsir ternyata, tidak tahu saya. Ya, kalau saya diarsir. Begitu. Nanti yang lainnya saya jelaskan di video yang lain aja. Atau di video lain lah kalau tidak cukup tatap mukanya. Begitu ya. Begitu. Nah ini tadi contoh juga baut nih yang berpasangan. Coba perhatikan yang ini. Ini kalau bautnya sudah dipasang, garis yang luar ini jadi tebal toh. Ini bautnya sampai sini nih. Baut masuk sampai sini panjangnya. Kelihatan ya? Gimana? Ya, assembly. Nih. Bautnya kan kelihatan nih sampai sini. Nah ini kan yang luar jadi tebal, kayak yang saya contohkan tadi. Yang luarnya yang lubang, ulir dalam tetap tipis. Itu ya. Tuh. Itulah kira-kira tambahan-tambahan untuk optimasi dalam representasi gambar. Nah lebih banyak lagi coba baca-baca gitu ya. Ini ada local section juga. Ini ada itu ya. Macam-macam lah jenis-jenisnya, namanya juga beda-beda kadang-kadang setiap referensi begitu ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Gimana? Apa? Yang? Oh yang itu
Saya tuh lupa enggak bawa hard disk ya. Itu nantilah saya jelaskan. Kalau itu namanya toleransi geometri. Yang ada kotaknya itu ya. Ah ya, saya tunjukkan sini. Itu apa? Saya lihat nilainya ya. Itu di video saya ada. Video studi buku menggambar teknik kalau nggak salah ya. Pokoknya di link video saya di channel kemudian ada video-video ya. Coba cek, itu ada yang materi tentang toleransi geometri. Nah, oke, saya jelaskan sedikit ya. Saya butuh waktu banyak untuk menjelaskan itu. Oke, di situ ada anak panah gini ya, anak panah gini, begini kan? A strip B. Ini ada gini. Kemudian ini nilainya 0,02. Begini ya, ini yang tanyakan. Nah, ini tuh simbol untuk toleransi geometri. Jadi setiap benda kerja, misalnya plat, ini sederhana dulu ya, yang plat. Ini selain ada dimensi, ada dimensinya, begini, dia itu misalnya 10 ya, ini 20, ini 2 misalnya. Nah, 20 ini tentunya tidak seterusnya 20 persis. Kalau tidak 20 persis, misalnya komponen ini harus dibuang, ya rugi dong, ya rugi. Saya buat masal itu, saya buat 100 biji komponennya seperti itu, ukurannya harus itu. Kalau ini persis saya buat seperti ini, maka saya akan banyak buat komponen. Karena dalam proses permesinan mungkin ada getaran gitu ya, kemudian ada kesalahan pengukuran, kemudian ada pemasangan yang tidak pas, sehingga tidak benar-benar pas 20. Maka di sini nanti perlu adanya toleransi ini. Ini semuanya perlu toleransi. Toleransi yang dibutuhkan itu apa? Kalau dia presisi banget itu pakai toleransi Swyan. Jadi toleransi itu ada toleransi umum, ada toleransi khusus, ada toleransi Swyan, ada toleransi geometri, gitu ya. Nah, kira-kira ini ada toleransi juga, toleransi kekasaran permukaan, kan banyak nih toleransinya. Nah, yang ini adalah toleransi geometri ini. Supaya apa? Geometrinya ini betul. Ini benar ukurannya saya ukur ya, ketebalannya ini 10. Di sini saya ukur belum tentu dia ketebalannya 10. Berarti bisa jadi kalau ini misalnya lurus gini ya, yang bawah, yang atas itu agak miring sana. Ini agak melengkung sini. Melengkung gini. Ini saya ukur ya 10 dari tepi, ini juga 10. Ternyata ini saya ukur tidak 10 ini. Ini 11 atau 10,3 lah katakanlah gitu. Ini 10. Ini kan ini ya tidak sama toh. Ini geometrinya yang salah. Bukan kita ngukurnya salah, berarti ini perlu diratakan juga. Sehingga nanti di sini perlu ada toleransinya. Toleransi kedataran, misalnya flatness 0,02 misalnya gitu ya. Ini perlu kedataran. Kalau kedataran itu kan kedataran ya. Kedataran itu tidak perlu referensi kedataran. Ini adalah referensinya. Ini kotak untuk referensi. Ini toleransinya. Ini untuk simbolnya. Simbolnya macam-macam. Ada kedataran, ada kesejajaran, ada kebulatan, ada kesilindrisan, ada ini putar tunggal.
Kalau bahasa Inggrisnya itu run out, seingat saya. Ya, kalau bahasa Indonesia kadang-kadang saya lupa juga. Kadang-kadang yang bahasa Indonesia kan juga lupa gitu, yang ingat bahasa Inggris ini. Ini putar tunggal intinya, sebuah putar tunggal. Sehingga kalau komponen poros yang tadi itu ya, itu kan ada tulisan bearing ya, kanan kiri ada bearing. Ini strip ini adalah datum bersama. Referensi atau datum bersama. Nanti kalau tidak ada stripnya, misal gini ya, misal gini, 0,01 gini ya, ini A macam-macam nanti, ini lama nih nanti, B, C, berarti ini pakai yang primary. Ya kayak yang ini yang utama, kemudian yang kedua boleh pakai ini, yang ketiga boleh ini, salah satu kalau ini ya. Nah macam-macam itu nanti di materi, sebenarnya sudah ada videonya itu ya. Ini ada namanya datum. Kalau ada datum, ada referensi ini ya, pasti ada datumnya nanti berbentuk gini, ada kan di situ. Nah itu ada A, ada yang B juga toh ya. Ini dihitamkan. Dihitamkan, ini sudutnya lupa saya, 90 derajat kalau nggak salah. Coba dicek lagi ya nanti di buku. Gitu ya. Tuh. Ini untuk datum. Oke ya, kalau ini yang toleransi geometri, nanti ada toleransi sesuaian, kekasaran permukaan yang ini. Ini biasanya sih yang direkomendasikan ini 4 mili, ini 8. Ini sudutnya 60 derajat. Ini toleransi kekasaran mulai lemot ya kayaknya ini. Kekasaran permukaan karena laptopnya. Nanti yang sesuaian yang misalnya ada diameter 60 H berapa? H8 misalnya. Ini. Yang H kapital itu untuk poros, untuk lubang. Yang hurufnya kecil, ini yang kapital, ini yang misalnya H kecil gini, ini untuk poros. Ini yang toleransi suaian. Ya, ini suaian ini. Yang ini toleransi kekasaran permukaan. Toleransi khusus itu langsung di sini gitu ya. Misalnya plus minus berapa? Plus minus 2 gitu ya. Plus minus 0,2 misalnya. Nah, ini toleransi khusus. Nah, toleransi umum itu ada di general atau catatan umum. Gini. Oke, gitu ya kira-kira. Saya pikir nanti pertanyaannya disimpan aja di komentar di videonya aja ya. Ini videonya sudah cukup lama dan waktunya sudah kelewat. Terima kasih atas perhatian untuk yang masuk ini, termasuk nanti juga semoga yang lihat di video menyimak dengan penuh, karena saya yakin jenuh ya, tapi kalau di rumah kan bisa sambil makan. Tapi manfaatnya kalau di sini tidak ada beberapa hal yang tidak saya sampaikan di video kan, seperti tadi ada review materi sebelumnya, kemudian ada kesusahan apa itu tidak saya rekam di video, makanya yang di sini pasti saya jamin lebih mengerti daripada yang tidak langsung. Karena ada emosi yang khusus ya, ketika tatap muka gini termasuk pasti bisa fokus di sini. Tidak ada yang sambil makan, tidak ada yang sambil minum, tidak ada yang sambil mainan HP. Kalau di rumah saya tidak jamin. Itu ya, saya yakin nanti ketika ada soal UTS, ada soal UAS, sinaunya nggak berat gitu. Karena pasti ingatannya lebih baik gitu ya, karena ini langsung tatap muka ini. Oke gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.